Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nanang PKH di sini. Ya, di suasana panas hari ini ya, kita duduk di atas air terjun supaya memberikan kesejukan ya. Ya, pada kesempatan rekaman atau live kali ini ya, bukan live ini ya, rekaman ya. Kita akan sedikit menjelaskan terkait bagaimana cara supaya bisa masuk PKH ya. Karena tadi saya sempat masuk ke room orang-orang ya, itu nanang PKH ya, pada ngeluh ya terkait dengan PKH. Saya tidak dapat PKH ya, seperti itu ya. Gini ya, saya sedikit mungkin bisa menjelaskan, mudah-mudahan bisa mencerahkan lah paling tidak terkait dengan masalah PKH ini. Jadi program Keluarga Harapan atau PKH ini adalah bantuan tunai ya bersyarat, bantuan tunai bersyarat untuk masyarakat miskin ya, sangat miskin, dan juga masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Nah itu, nah ini dulu harus dipahami ya, bahwa bantuan sosial PKH ini ya adalah ditujukan untuk orang-orang miskin ya, sangat miskin ya, terutama lagi ya sangat miskin, kemudian yang miskin, dan juga mungkin yang rentan terhadap kemiskinan. Jadi orang yang rentan terhadap kemiskinan ini mungkin ya bisa jatuh ke bawah ya, jatuh ke miskin, atau naik ke atas ya, atau menuju ke sejahtera. Nah ini perlu dibantu ini supaya dia cepat naik ke sejahtera. Nah ini yang perlu dipahami oleh semua sahabat online PKH semuanya. Jadi itu ya harus dipahami yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masuk sebagai penerima PKH ini tentunya ada syarat ya, syarat dia harus memiliki komponen PKH istilahnya. Kalau di dalam PKH ini ya, komponen PKH itu apa saja? Nah, komponen PKH-nya ini ya, yang pertama adalah komponen kesehatan, di mana dia ini memiliki dua komponen ya. Dalam komponen kesehatan ini yang pertama adalah ibu hamil ya. Dia dikategorikan sebagai ibu hamil. Yang kedua adalah memiliki bayi atau balita. Nah ini komponen kesehatannya. Nah kemudian komponen pendidikan ya. Nah komponen pendidikan ini harus memiliki anak yang berusia sekolah, mulai dari usia sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas atau SMA, MA, SMK ya, sederajat. Nah ini yang komponen pendidikannya. Kemudian yang komponen yang komponen kesejahteraan sosial ya, komponen kesejahteraan sosial itu ada lansia dan disabilitas berat. Nah ini adalah syarat ya, harus memenuhi syarat komponen PKH-nya untuk bisa masuk dalam program Keluarga Harapan atau peserta program Keluarga Harapan. Nah, bagaimanapun miskinnya orang tersebut, kalau tidak ada komponen-komponen tadi ya, maka tidak bisa masuk dalam program ini. Mungkin akan di cover kepada program yang lain ya, seperti itu. Jadi bukan tidak di cover oleh pemerintah, namun dia ini bersyarat ya, bersyarat sekali lagi, karena program PKH ini tidak bisa masuk semua, melainkan adalah program yang bersyarat. Nah syaratnya tadi itu ya, dia memiliki komponen PKH. Komponen PKH-nya antara lainnya tadi komponen kesehatan, pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial yang tadi itu saya jelaskan. Nah kembali lagi ya tadi, tentunya orang tersebut ya, atau masyarakat yang masuk ke dalam program Keluarga Harapan ini tentunya sudah didata atau sudah divalidasi oleh mulai dari desa ya, didata oleh pemerintahan desa, kemudian masuk kepada dinas sosial dan dikirim ke Kementerian Sosial.
Nah, kemudian kembali kepada kita sebagai pendamping ya, pengguna data ya. Kita ini sebenarnya pendamping adalah pengguna data, bukan orang yang mendata ya, sekali lagi. Jadi pendamping PKH adalah pengguna data ya, data yang sudah dikirim atau diusulkan oleh pemerintahan desa, kemudian pemerintah kabupaten, dan juga masuk ke Kementerian Sosial. Maka data yang sudah diolah tadi ya, maka akan dikirim kembali kepada kita sebagai pendamping untuk dilakukan pendampingan ya, seperti itu. Jadi ini alur ya, masuknya penerima program Keluarga Harapan ya, sedikit terkait dengan masalah ini. Kemudian bagaimana caranya ya? Cara untuk masuk ini ya tentunya tadi ya harus orang miskin ya, kemudian sangat miskin juga atau rentan kepada kemiskinan. Kemudian memiliki komponen PKH-nya tadi ya. Nah, kemudian ya para petugas yang mendata melakukan pencatatan tentunya dari tingkat desa sampai kabupaten yang mengusulkan, tentunya harus melihat hal ini ya, apakah orang-orang ini benar-benar layak untuk masuk atau tidak ya. Nah, ini perlunya ya tugas kita bersama untuk memantau, untuk melihat ya, bagaimana orang tersebut ya, apakah memang layak untuk masuk atau tidak. Nah, ini akan dilakukan pertama dilakukan rembuk desa ya, dilakukan rembuk desa namanya di tingkat desa ya, ditetapkan ya oleh pemerintah desa, oleh tokoh-tokoh yang ada di situ ya, dilakukan rembuk desa bahwa nama-nama inilah yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dikirimlah ke kabupaten, dan kabupaten kirim ke pusat atau Kementerian Sosial, dan ditetapkanlah sebagai masuk dalam data DTKS istilahnya, data kesejahteraan sosial ya. Maka kalau sudah masuk dalam data kesejahteraan sosial, nah data inilah sebagai sumber di mana diambil oleh Kementerian Sosial sebagai sumber data sebagai penerima bantuan sosial ya, baik PKH, bantuan sembako, bantuan yang lain-lainnya, bantuan bedah rumah, rumah sejahtera terpadu ya, RST ya sekarang ini. Kemudian bantuan-bantuan lainnya, bantuan ekonomi ya, pahlawan ekonomi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini diambil dari data kesejahteraan terpadu tadi atau DTKS yang ada di Kementerian Sosial ya. Nah, inilah kenapa ya perlunya pemerintahan desa benar-benar atau pemerintahan kabupaten benar-benar harus mencari yang berhak ya untuk sebagai penerima bantuan-bantuan sosial ini, terutama bantuan program Keluarga Harapan. Nah, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya terkait dengan bantuan ini, dan kalaupun ada pertanyaan bisa di komen ya, di kolom komentar ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan sedikit ini, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan terkait dengan program Keluarga Harapan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.